Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Prasetyo Yanuar dengan NIM digit terakhir 131 dari kelas Teknik Mesin 2022D. Di sini saya akan menjelaskan dan membuat rekodan video mengenai tentang apa itu welding, jenis, dan bagaimana cara mengoperasikannya. Permisi Bu Ana dan Pak Arif, izin menjelaskan. Jika ada kekeliruan, mohon dibetulkan. Kemudian yang nomor satu adalah tipe sambungan las. Tipe sambungan las itu ada boot joint, corner joint, lap joint, T-joint, dan edge joint. Yang dimana boot joint ini merupakan sambungan yang dibentuk dengan cara menyatukan ujung pada kedua bagian. Pada sambungan las boot joint, kedua bagian objek yang ingin dilas diletakkan pada bidang yang sama dan saling berdampingan. Secara pengaplikasian, sambungan boot joint ini adalah sambungan yang paling sederhana yang digunakan untuk menyatukan objek las. Boot joint biasanya digunakan pada bahan dengan tebal 3-16 in. Sambungan ini tidak disarankan untuk digunakan pada logam yang bekerja untuk beban tinggi. Dan kemudian yang kedua ada corner joint atau sambungan sudut. Definisi corner joint itu adalah sambungan yang dibentuk dari sebuah benda kerja dengan cara pengelasan membentuk sudut berbentuk huruf L. Hampir sama dengan T-joint, bedanya sambungan ini dibentuk pada ujung objek lainnya. Nanti kita akan berikan gambarannya di akhir slide. Dan yang kedua ini adalah lap joint atau sambungan tumpang. Sambungan yang terdiri dari dua benda kerja atau objek las yang saling bertumpukan atau tumpang tindih. Pengaplikasian sambungan ini biasanya cenderung untuk objek berbentuk plat tipis seperti bodi kereta. Lap joint bisa diaplikasikan pada salah satu sisi saja atau pada kedua sisi agar kekuatan las lebih baik. Selanjutnya ada T-joint atau sambungan T. Sesuai namanya, T-joint adalah jenis sambungan yang berbentuk menyerupai huruf T. Tipe sambungan ini banyak sekali diaplikasikan untuk konstruksi atap, konveyor, dan beberapa jenis konstruksi lainnya. Sambungan T dibuat dengan memotong dua bagian pada sudut 90 derajat dengan satu bagian yang terletak di tengah bagian lainnya secara tegak lurus yang membentuk huruf T. Dan yang terakhir adalah sambungan tipe edge joint atau sambungan sisi. Diaplikasikan dengan cara menggabungkan dua objek atau benda kerja yang dibentuk secara paralel atau tumpang tindih. Kedua bagian tersebut juga dapat dibuat sejajar atau memiliki flashing edge. Kemudian di slide kita selanjutnya, ini adalah contoh gambar dari pengaplikasian tipe-tipe las tadi. Di sini sambungan tumpul yang berarti adalah sambungan boot joint. Boot joint adalah seperti ini, menyatukan datar kemudian las, dan ini adalah tampak dari beberapa sisi. Dan yang kedua sambungan sudut, dimana yang tadi seperti dijelaskan sambungannya berbentuk huruf F dan dikerjakan pada ujung benda. Kemudian yang kita las adalah bagian kosong tengah ini. Kita las, kemudianlah jadi sambungan, dan ini adalah dari berbagai posisi.
Dan selanjutnya ini bisa disebut dengan corner join ya. Dan ini adalah sambungan T atau T-join. T-join ini seperti corner tadi, yang membedakan hanyalah kita membentuk huruf T di mana yang satunya vertikal dan satunya horizontal, dan kemudian dilas di salah satu sisinya seperti gambar ini, dan sehingga membentuk huruf T. Ya, selanjutnya sambungan tumpang. Sambungan tumpang berarti tumpang tindih, yang artinya tadi dua objek yang ditumpang tindihkan kemudian disambung dengan elasan seperti ini. Dan terakhir adalah edge join atau sambungan sisi. Tanpa tumpang tindih langsung dirapatkan dan langsung mendapat hantaman les di sisi sambungannya seperti ini. Ini adalah boot join, yang bolong ini nanti kita isi las, dan ini adalah yang tumpang tindih tadi, kita masuki las yang di bagian sini. Dan ini adalah corner, sama seperti tadi. Ini adalah edge join dan ini adalah T-join. Kemudian pada posisi pengelasan, tentunya para welder adalah sudah dibekali dengan skill atau posisi bardel, di mana satu ini 1PA atau 1F, yaitu posisi pengelasan datar atau home down. Ya, seperti ini. Datar dan gerakan lasnya adalah menurun ke dalam. Dan 2F ini posisi pengelasan horizontal, vertikal atau mendatar. Sama, karena ini adalah bentuk yang sederhana. Kemudian posisi pengelasan vertikal up berarti sisi bidangnya di bagian atas, nah gini, dengan arah naik. Kemudian di 3F posisi pengelasan vertikal down dengan arah turun seperti dinding. Nah, tapi kita di sini yang membedakan sebetulnya hanyalah cara penarikan lasnya ini. Kemudian di overhead itu berarti di bagian atas, objek bagian atas kita naik seperti gini pengelasannya. Tadi fillet, sekarang adalah yang di groove atau di bagian perpipaan. Posisi 1G yaitu posisi pengelasan datar, pipanya dapat diputar. Pipa dapat diputar, nggih. Kemudian 2G posisi pengelasan horizontal, sumbu tegak dengan pipa dapat diputar. Sumbu tegak dengan pipa bisa diputar. Konsep kita sama sebetulnya. Dan 5G posisi pengelasan vertikal up, sumbu mendatar, namun pipa tidak dapat diputar dengan arah pengelasan naik. Berarti yang bergerak itu adalah sang weldernya tadi, bukan objeknya yang diputar, tetapi posisinya, posisi welder yang berpindah. Dan 5G PG ini posisi pengelasan vertikal down, sumbu mendatar, namun pipa tidak dapat diputar dengan arah pengelasan turun. Berarti seperti kita analogikan, kita pipa ya, pengelasan ini turun, tapi pipa ini tetap seperti pipa gas. Yang turun itu adalah posisi weldernya. Dan yang terakhir adalah 6G atau HLO 45, posisi pengelasan pipanya miring seperti sekitar 45 derajat dengan statis atau tidak dapat diputar. Dan selanjutnya ini adalah contoh dari tadi, posisinya 45, mendatar, putar, tidak dapat diputar, tapi kita yang berputar, seorang weldernya. Kemudian pada posisi pengelasan, yaitu yang pertama ada flat position atau downhand position, yang secara definisi adalah posisi dalam pengelasan ini adalah posisi yang paling mudah dilakukan. Posisi ini dilakukan untuk pengelasan
pada permukaan datar atau permukaan agak miring, yaitu letak elektroda berada di atas benda kerja. Kedua adalah posisi horizontal, berarti mendatar ya. Pengelasan dengan posisi mendatar merupakan pengelasan yang arah mengikuti arah garis mendatar atau horizontal. Selanjutnya ada vertikal, berarti tegak lurus ya teman-teman. Berarti mengelas pada posisi tegak, pengelasan yang arahnya mengikuti arah garis tegak vertikal. Overhead ini seperti namanya, berarti benda kerjanya ini terletak di atas kepala sang welder. Dilakukan di atas. Posisi ini sulit karena butuh skill dan keterampilan seorang welder yang sangat baik. Dan selanjutnya lanjut di nomor 2, yaitu perencanaan pengelasan. Apa aja sih? Yang pertama adalah prosedur welding, di mana tata cara satu sebelum melakukan pengelasan adalah membersihkan bahan yang akan dilas, memakai palu atau membersihkan kerak pada permukaan ruangan yang akan dilas. Gunakan sikat baja untuk hasil yang optimal. Yang dimaksudnya adalah membersihkan dari kerak-kerak karat atau kerak apapun ya, agar las tadi tidak ada halangan dan langsung dari objek ke objek sehingga didapatkan sambungan yang baik. Kemudian yang kedua, tempatkan bahan yang akan dilas pada tempat yang sudah disiapkan, baik itu memakai meja kerja, hanya menempatkan di lantai, mengatur kerapatan dan antara dua bagian, pakai klem jika diperlukan. Itu artinya menempatkan, intinya adalah supaya sejajar, supaya sudut yang ditentukan ini benar-benar kehitung. Kemudian yang tiga, tempatkan massa mesin las pada mesin salah satu bahan yang akan dilas. Tambahkan elektroda sebenarnya elektroda di mesin las. Selanjutnya sesudah bahan siap dilas, perlahan dekatkan ujung elektroda pada bahan yang akan dilas. Kemudian jarak di antara ujung elektroda itu dengan bahan yang dilas sangatlah mempengaruhi kualitas pengelasan. Nanti kita praktekkan di jawaban ke soal ketiga. Nah, ini adalah persiapannya, memutuskan adalah proses las yang akan digunakan. Kita bisa memilih pakai las jenis SMAW, GTAW, GMAW, UAW atau SAW. Nanti kita jelaskan tentang SMAW ya. Kemudian gas pelindung, jenis elektroda yang digunakan, pengaplikasian preheating, jenis polaritas, ini adalah arus dan selanjutnya pelaran G3, wajib keselamatan seorang welder tetap yang utama. Jangan lupa sandingkan dengan empar atau alat pemadam ringan. Jaga-jaga kalau ada ledakan atau terjadi kebakaran. Pastikan mesin-mesin peralatan Anda ini sangat baik. Kemudian langsung yang ketiga, kita pada las pada bejana tekan. Las pada bejana tekan ini adalah pertimbangan utama untuk pengelasan bejana tekan adalah memuat isi yang bertekanan. Ada sejarah panjang bejana bertekanan ini dibangun dengan buru atau jadera dengan kehilangan penahanan mengakibatkan ledakan. Jenis bejana tekan yang digunakan, jenis pengelasan yang digunakan dalam bejana sangatlah beragam. Kemudian selanjutnya jenis ini bisa semua, bejana ini bisa semua. Nah, bejana tekan yang dimaksud itu adalah sebuah tangki yang berada di industri yang bekerja di dalam tekanan. Bejana plat. Kemudian tekan maksudnya tekan dari dalam, yaitu reaksi kimia atau reaksi uap atau apalah yang mengakibatkan tekanan di dalam ini, sehingga sang welder memutuskan memakai material jenis apa, jenis sambungan apa, sehingga sesuai safety, tidak ada bencana ledakan atau apapun. Kemudian yang selanjutnya adalah las SMAW. Apa sih las SMAW itu? Las elektroda terbungkus atau sel metal arc welding dengan suatu proses penyambungan dua buah keping logam atau lebih dengan memanfaatkan panas
dari elektroda pada dua katup yang berbeda. Nanti kita jelaskan. Kemudian apa aja sih las utama mesinnya itu? Yang pertama adalah kabel tenaga, trafo, kabel massa, kabel elektroda, pemegang elektroda, dan penjepit massa. Kemudian las OHW. Apa sih OHW itu? Nah, OHW ini proses pengelasannya menggunakan sumber panas nyala api pembakaran gas oksigen dan gas asetilin untuk mencairkan logam dan bahan tambah. Biasanya digunakan hanya untuk plat-plat tipis. Hal ini dikarenakan sambungan las oksigen asetilin ini mempunyai kekuatan yang rendah dibandingkan las busur listrik. Kemudian ini adalah bahan-bahan utama, alat utamanya, cara mematikannya. Kemudian lanjut, ini adalah contoh dari las mesin AMW. Apa aja sih las AMW itu? Mari kita simak video ini. Kemudian untuk menjawab soal nomor 3, bagian dari mesin las SMAW adalah yang ini adalah jenis setik atau yang disebut dengan elektroda. Kita memakai jenis FD 450 dengan diameter 2,5 dan panjang 300 mm. Kemudian ada kabel power, di mana kabel ini nanti menuju ke listrik langsung ke mesin. Dan yang ketiga adalah mesinnya, mesin trafo. Di sini kita menggunakan mesin shock multico. Dan yang sini kemudian adalah penjepit masanya, yang dimana nanti bagian ini kita rakit ke dalam sebelah sini. Dan yang terakhir ada penjepit stick, dimana sticknya tadi nanti speedkan ke sini dan ini nanti disambungkan ke sini. Selanjutnya kita beralih di slide selanjutnya. Kemudian untuk yaitu cara mengaplikasikan mesin las, mulai dari menyalakan, menyambungkan. Mari kita simak video yang ini. Check it out. Dan kemudian cara menggunakannya adalah yang pertama kita ambil trafonya. Kemudian di bagian sebelah kanan ini nanti ada input kabel nanti, dan kita ambil bagian stick ini dulu, penjepit massa, dimana arus muatannya ini biasanya negatif, maka kita masukkan ke sini begini. Kemudian selanjutnya kita ambil di penjepit sticknya, dan muatannya kita dipasang di muatan positif seperti yang di sini. Baik, setelah duanya terpasang, negatif adalah kabel massa, yang berarti nanti ini untuk penjepit di besi. Kemudian yang positif ini nanti untuk penjepit elektrodanya tadi. Kemudian elektrod yang di muatan positif ini adalah penjepit stick. Nah, kita sambung ke elektroda sini. Maka kira-kira akan jadi seperti ini. Kita ini kan, kemudian langsung kita masukkan, maka akan sini seperti ini tampilannya. Kemudian kabel power ini nanti kita dihubungkan ke jak-jakan atau listrik. Setelah selesai, kita kembali ke di bagian belakang mesin. Ada switch on off, contohnya berarti on nyala dan off mati. Setelah dinyalakan mesin off,
Lanjut ke bagian mesin depan, kita bisa atur tegangan voltase massa di bagian sebelah sini sesuai kebutuhan. Kemudian setelah selesai, indikator ini menyala hijau dan mesin las siap digunakan. Terima kasih. Selanjutnya, pada slide selanjutnya kita akan menampilkan contoh pengelasan pada logam hulu. Mari kita simak. Baik, selanjutnya kita praktekkan cara menyambung las mesin SMAW. Setelah kita cabutkan daya ke las listrik, kemudian on off tadi sudah dinyalakan dan ini sudah kita atur. Kemudian adalah objek yang kita akan las. Nah, begini kita umpamakan ini adalah sambungan boot join. Kita harus sejajarkan setara dan dikasih rongga. Kemudian aliran tadi penjepit massa kita ambilkan di bagian sini, kita jepitkan di bagian sini. Dan tadi elektroda tadi yang sudah dijepit kemudian bisa langsung diaplikasikan kepada bahannya, material seperti ini. Jangan lupa sudut juga diperhatikan kira-kira 45. Dan cara mengelasnya adalah kita dengan tek seperti ini, tek, tes, berjalan pelan-pelan, jangan sampai terbakar dan bisa jadi bolong karena material kita yang digunakan adalah material hulu plat tipis. Caranya adalah kita turun ke bawah sejajar, perhatikan sudut, jangan langsung digas seperti ini, jangan, itu salah karena nanti mengakibatkan hulu ini bolong, maka harus perlahan tek seperti ini. Pelan-pelan sehingga rapat. Kemudian selesai, kotoran tadi itu nanti dibersihkan dari kerak dengan sikat baja. Setelah sudah, jangan lupa kita on off kan mesin mati, selesai. Dan yang terakhir adalah cara analisa jenis sambungan Markima. Mari kita simak. Pada soal nomor 6, yaitu kita disuruh menganalisa jenis sambungan. Dan kebetulan benda yang saya pegang ini adalah miniatur palu untuk membersihkan kerak setelah pengelasan. Dan di sini bisa kita lihat bahwa jenis las yang digunakan las SMAW dengan stiker elektroda RD, dan jenis sambungan yang digunakan adalah tipe T-join, dimana yang dilas adalah sebetulnya hanya bagian sini, sisinya memutar. Analisa sambungan T-join. Terima kasih. Setelah selesai sekian tugas UAS saya Eko Prasetyo Yanuar pamit undur diri. Semoga diberikan nilai A+. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.